Baik, tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan beberapa macam toolpad, antara lain yaitu toolpad contour untuk mengerjakan benda sisi luar, toolpad pocket untuk membuat kantong dalam ini, dan toolpad drill untuk membuat lubang bor. Nanti akan kita mulai membuat gambar kerjanya dari yang paling luar, yaitu kita buat sebuah kotak ukuran 40x40, kemudian kita buat lingkaran yang kecil, lingkaran yang besar, kemudian lingkaran yang paling besar, dan terakhir kita buat lingkaran di sini, dan kemudian kita rotate sejumlah 4. Kita gunakan toolbar rectangle untuk membuat kotak dengan ukuran 40. Kita isikan di sini 40 dan lebarnya adalah min 40 karena arahnya ke bawah. Kita tekan enter, tekan fit biar gambar bisa tampak satu layar penuh. Selanjutnya kita buat lingkaran diameter 16, kemudian diameter 28 dan R 16,6. Kita gunakan toolbar circle agar lingkaran kita bisa langsung pas di tengah-tengah, maka kita isikan X-nya adalah separuh dari panjang, yaitu 20. Begitu juga dengan Y, berarti min 20, tekan enter 2 kali. Klik di sini, kita isikan diameternya adalah 16, enter. Kita isikan lagi diameternya adalah 28, enter. Klik lagi, kita isi radiusnya adalah 16,6. Coba kita lihat gambarnya. Diameter 16, 28, R 16,6 sudah terbentuk. Selanjutnya kita buat fillet R6. Kita klik fillet, kita isi R-nya 6, klik di sini, klik di semua sisi 4. Oke, berikutnya kita buat lingkaran diameter 4 dan lingkaran R3 dengan pusat adalah titik dari radius R6 tadi. Kita isi diameternya 4 dan satunya adalah R3. Oke. Berikutnya kita buat agar lingkaran ini yang R16,6 bisa menyatu dengan R3 dengan cara memfillet dengan R6. Kita klik fillet lagi, R6, kita klik di sini, kita klik notering, kita klik di sini, kita klik di sini. Oke. Kemudian kita hapus garis yang tidak perlu. Kita sisakan lingkaran ini dan lengkungan R3 itu dengan menggunakan trim. Kita pilih divide. Kita klik di sini, kita klik di sini. Oke. Selanjutnya kita perbanyak sejumlah 4 menggunakan X from rotate. Kita pilih mana yang akan kita perbanyak. Adalah garis ini. Kita tekan enter. Jumlahnya adalah 4. Kita pilih copy, kita tentukan titik pusatnya. Kita isikan 360, kita klik total switch. Oke. Kita hapus garis-garis yang tidak kita perlukan menggunakan trim divide. Kita klik di sini. Oke, gambar sudah jadi. Selanjutnya kita setting, karena ini nanti akan kita kerjakan dengan mesin milling, maka pada mesin type kita pilih adalah mill, kita pilih yang default. Kita setting benda kerjanya dulu dengan mengklik stock setup. Langsung aja kita tekan bounding box, langsung di OK. Kita isikan Z-nya seperti pada gambar, tebalannya adalah 4. Kita isi Z-nya adalah 4. Oke. Kita klik isometric view. Sudah terlihat garis 3 dimensinya, garis ketebalan benda ini. Selanjutnya kita kembalikan ke pandangan top view agar lebih mudah pada saat men-toolpad. Sekarang kita pilih toolpad contour untuk mengerjakan sisi luar dari packing ini.
kita klik OK, kita pilih dengan chain, kita klik garisnya, pastikan garis ini menyatu mulai awal sampai akhir. Kalau seperti ini belum berarti menyatu, berarti kita klik di sini dan di sini supaya garisnya menyatu. Kita klik OK, kita pilih pathnya dari select library tool, kita pilih flat and mill diameter 10. Kita klik OK. Kemudian kita masuk ke kontur parameter, kita isi deep atau kedalamannya adalah min 2. Oke. Terlihat garisnya seperti ini, kelihatan keliru kalau kita jalankan, toolpadnya masih keliru. Nah, berarti ada yang harus kita rubah dari toolpad kita atur kembali dari parameter, kita ganti compensation direction-nya dari left atau kiri menjadi kanan, right. Kita klik OK. Kalau muncul merah seperti ini, berarti harus kita update menggunakan regenerate all operation. Sekarang sudah terlihat garisnya sudah betul, coba kita jalankan. Nah, seperti itu, sudah betul. Oke. Selanjutnya akan kita buat pocket pada area di dalam ini. Jadi untuk membuat sisi yang sebelah ini, kita toolpad dengan pocket, kita pilih toolpad, pocket, kita klik garis ini, kita klik OK. Kita tetap menggunakan pad 20, pocket tipe kita isi sama seperti tadi, dalamnya min 2, kita tekan OK. Coba kita jalankan, kita select all biar semua operasi mulai dari kontur dan pocket bisa berjalan simulasinya. Nah, seperti itu. Selanjutnya tinggal kita pocket yang paling dalam sampai dengan tembus ke bawah, tetap menggunakan toolpad pocket, kita klik garis yang paling dalam, kita klik OK, kita pilih pocketing parameternya adalah min 4 karena total kedalamannya adalah 4. OK. Kalau kita jalankan dengan kecepatan penuh, akan terlihat benda kerja seperti ini. Langkah terakhir adalah kita buat lubang bor pada keempat sisi ini. Berarti kita pilih toolpad drill, kita klik pada center bornya, klik OK. Kita pilih dari library tool diameter 6, pahat diameter 4, drill 4. Oke, kita isi kedalamannya adalah min 6. Oke, kita jalankan semuanya secara cepat. Nah, sudah jadi seperti ini. Secara umum toolpad kita sudah jadi, akan tetapi kalau hasil dari toolpad ini akan kita transfer ke mesin CNC, maka harus ada yang kita edit. Coba sekarang kita munculkan G kodenya dengan mengklik post latex operation, kita klik OK, kita isi nama filenya packing. Ini adalah program-program yang akan bisa kita transfer nanti ke mesin CNC. Kalau programnya belum berurutan, kita bisa mengklik NC function, kita klik renumber, kita isi sekuennya 0 dan incrementnya adalah 1. Oke. Total program kita ada 74. Kalau kita perhatikan lebih detail,
Di sini ada F-nya adalah 3,6, S-nya 3500, ada G0, H219, G43A0 dan lain-lain. Harus ada yang kita rubah, khususnya adalah feeding. Dengan cara kita masuk ke parameter, ini kita tutup dulu. Kita klik di sini. Kita masuk ke toolpad parameter, kita ganti feed rate-nya ini dengan 200. Plunge rate-nya atau kecepatan menyayat searah sembuyat kita isi seperempatnya, sekitar itu, sekitar 75. Spindle speed kita isi sesuai dengan diameter. Kalau kita lihat dari tool ini, sebenarnya kita bisa melihat untuk material tool dari SS dengan fluid 4 dengan coolant on, kita bisa mengkalkulit berapa feed rate-nya, berapa spindle feed-nya. Kita kalkulit. Nah, ketemu feed rate-nya adalah 15, plunge rate-nya adalah 3,5, spindle speed adalah 1909. Kita oke. Kita update, regenerate all operation, select all. Kita harus rubah karena feed rate yang muncul di sini terlalu pelan. Kita percepat biar pada saat proses transfer nanti dalam pengerjaannya di mesin tidak terlalu lama. Kita isi feed rate atau kecepatan penyayatan searah sumbu XY, dan plunge rate kecepatan penyayatan searah sembuyat kita isi 75. Spindle speed kita biarkan segitu, dan pastikan retract rate dalam posisi rapid retract. Tool number bisa kita isi 1, berarti ini adalah part pertama. Kemudian kita masuk ke kontur parameter, kita setting retract atau kecepatan atau jarak perpindahan pada saat benda melakukan penyayatan dari satu titik berpindah ke titik yang lain biar jaraknya lebih efektif. Kita isi dengan 5. Feed plane kita isi dengan 2. Pada lead in lead out kita matikan saja untuk exit-nya, klik OK, klik OK. Kita update yes. Coba kita jalankan secara pelan. Seperti itu. Kita cek di yang lain, toolpad parameter, ternyata feed rate-nya masih belum berubah. Kita ganti 5. Di sini kita ganti ini jadi 5, ini jadi 2. Oke. Masuk di toolpad ini 5, ini 2. Ini 200, ini 75. Oke. Yang terakhir untuk bar feed rate-nya karena gerakannya searah sembuyat kita isi 75. Oke. Kita update all operation. Kelihatan seperti itu. Kalau kita lihat tadi pada saat pahat menyayat, pahat langsung turun pada posisi kedalaman terakhir. Kalau kita ingin merubah kedalaman sekali penyayatannya misalkan menjadi setengah mili, maka kita isikan pada deep cut-nya sini, kita ganti menjadi 0,5.
Oke. Lakukan pada semua pocket dengan mengganti deep cut-nya menjadi 0,5. Oke. Oke. Khusus bor kita tidak perlu mengisi deep cut karena memang gerakannya adalah ke bawah. Sekarang coba kita jalankan. Sudah terlihat sekarang pahat menyayat sedikit demi sedikit dengan kedalaman seperti yang kita isikan tadi, yaitu 0,5 mili. Kalau kita lihat, begitu selesai pahat menyelesaikan satu putaran, pahat akan naik ke atas dan kemudian kembali lagi untuk menyelesaikan penyayatan berikutnya. Itu. Kalau ingin secara langsung pahat tidak naik turun, berarti kita setting pada deep cut-nya tadi, kita pilih keep pull down, lakukan pada semua pocket tadi. Pull down. Oke. Kita update all. Kita jalankan. Kita lihat setelah selesai satu putaran apakah dia naik. Ternyata tidak, hanya tetap keluar. Kita lihat pahat bergerak tapi tidak menyayat, berarti ada yang harus kita rubah, karena pahat ini dia mengerjakan pada bagian lingkaran kecil yang di atasnya sudah disayat 2 mili, maka pada top of stock harus kita turunkan. Kita lihat pocket yang ketiga, karena tadi sebelumnya sudah disayat 2 mili, berarti ini kita isi min 2 biar pahat langsung mengerjakan dari titik min 2 di bawah titik 0. Oke. Kita update. Kita lihat perubahannya setelah ini. Itu selesai, seharusnya pahat langsung mengerjakan. Nah, seperti itu seharusnya. Kalau sudah kiranya settingan sudah betul semua, tinggal kita munculkan kode NC-nya dengan mengklik post selected operation seperti tadi. Kita isikan nama filenya. Oke. Kita renumber biar nomor programnya urut 0, 1. Oke. Sekarang jumlah programnya menjadi lebih banyak karena kalau yang awal tadi tidak kita setting kedalaman skala penyayatan, dan setelah kita setting kedalaman skala penyayatannya 0,5 mili, program bertambah jumlah 209. Untuk bisa mentransfer ke mesin, maka kita harus mengedit kode-kode yang muncul seperti ini, dan kita hilangkan kode-kode yang tidak perlu seperti ini. Ini adalah kode-kode yang tidak perlu, ini kita hapus saja, kita delete. Kemudian kita berusaha G0. Kalau ada G0 berarti harus diikuti dengan perbaikan X dan Y. G90 absolut, G54 ada A0, ini kita hapus.
Kemudian ada G43 HD9, ini kita hapus karena tidak perlu. F sudah berubah seperti yang kita setting tadi. Secara umum yang harus kita edit hanya bagian atas dan bawah. Kalau bagian tengah ini pasti sudah benar. Jadi setelah kita rubah atas, kemudian langsung kita rubah bagian terakhir pahat. Di sini sebelum pergantian pahat terlihat M5G91G28Y0. Ini yang perlu kita hapus adalah ini. G0 sebelum perpindahan pahat akan naik, karena ini naiknya hanya 3, ini kita tambahi biar pada saat pergantian pahat nanti bisa aman. Kita isi Z-nya adalah 50. G28 kita hapus, A0 kita hapus. Kemudian ganti pahat berikutnya, ini kita hapus. Kita isi pahatnya nomor sesuai dengan settingan di mesin, misalkan nomor 2. Perintah ganti pahat seperti tadi. A0 ini kita hapus. G43 ini juga kita hapus. Terakhir kita cek M5G91G28, ini kita hapus. Untuk terakhir pahat kita jauhkan, berarti kita isi perintah G0, Z-nya kita isi 50. Kita minggirkan Y-nya, X dan Y-nya, X-nya kita isi min 50. Ini kita hapus. Berarti selesai sudah proses mengedit program kita, tinggal kita transfer dan kita format sesuai dengan settingan mesin masing-masing.